Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmadi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Ya. Pelajaran kita sore ini Ustadz, kita sampai di surat apa ayat berapa Ustadz? Surat Ali Imran 135 136. Ya, kita berada di surat Al Imran pemirsa. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahmadi. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah selalu limpahkan pada kita semuanya. Berupa apapun itu, jasmani, rohani, bahkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, merupakan nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Tentulah maka kesempatan sore ini mari kita berusaha untuk semaksimalnya mensyukuri nikmat yang berupa hidayah itu dengan mempelajari firman-firmannya. Nah, sore hari ini kita belajar tafsir Al-Quran. Insya Allah sudah sampai surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 135 dan 136. Dua ayat insya Allah yang sudah merupakan kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Yang terjemahnya secara utuh ayat 135 ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, lalu ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengambil dosa selain Allah, dan mereka pun tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan dari ayat-ayat ini yang sudah insya Allah kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Karena ayat ini merupakan kelanjutan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri keadaan orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang-orang bertakwa. Nah, pada ayat ini Allah katakan orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan apabila mereka berbuat fahisyah.
berbuat keji. Perbuatan fahsya itu perbuatan yang hanya sebenarnya patut dilakukan oleh hewan. Manusia tidak patut. Ya. Bermacam-macam perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh manusia, tapi dengan manusia itu fahisyah. Ini. Di perbuatan yang kalau dilakukan oleh siapapun, akibat buruknya akan menimpa orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, ini fahsya. Perbuatan keji, perbuatan yang kalau dilakukan seorang yang ditimpa, yang mendapat keburukan bukan hanya pelakunya saja, tapi orang pun akan terkena. Itu fahsya. Nah, di sini Allah ingatkan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah dengan sebenarnya beriman beramal saleh. Ini apabila mereka yang nama manusia, bagaimana juga ya, orang bertakwa juga manusia. Jadi punya sifat lupa, salah, itu pasti. Ya. Maka orang bertakwa, orang beriman bertakwa pada Allah. Idza fa'alu fahisatan, kalau suatu saat dia mereka terpaksa, mungkin dipaksa atau terpaksa atau tidak sengaja berbuat fahsya, perbuatan kemungkaran yang luar biasa, ini fahsya. A'udzulamu anfusahum, atau berbuat aniaya terhadap mereka sendiri. Maksudnya apa? Setiap perbuatan dosa sekecil apapun yang rugi bukan orang lain hakikatnya, yang rugi dirinya sendiri. Jadi orang yang zalim pada diri sendiri itu sekecil apapun tidak akan merugikan orang lain sebenarnya, rugi dirinya sendiri. Maka di sini sampai Allah bahasakan mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Jadi setiap perbuatan dosa apapun itu, sekecil apapun, keburukannya akan kembali pada pelakunya itu sendiri. Nah, orang-orang yang bertakwa apabila terpaksa atau dipaksa atau tidak sengaja berbuat fahsya karena mungkin tadi terpaksa, lupa, tidak sengaja berbuat fahsya, atau berbuat aniaya pada sini, berbuat dosa. Nah, ini sikap yang luar biasa yang dimiliki orang yang bertakwa. Zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi karena melanggar aturan Allah, berbuat dosa yang pasti akan merugikan dirinya dan siapapun, bahkan karena fahsya, kan begitu. Ini. Maka orang bertakwa tidak akan terus berbuat seperti itu, tapi segera ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah bahwa ini larangan Allah. Ini satu perbuatan yang sangat dicela, dilarang, dicegah oleh Allah. Ini. Karena hakikatnya sekali lagi, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, yang rugi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi kita hidup ini di dunia ini, kalau kita berbuat baik yang untung diri kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin nampaknya orang lain untung, tapi itu hanya kecil sekali. Tapi kebaikan itu yang paling untung diri kita. Kita berbuat tidak baik, berbuat dosa umpamanya. Kelihatannya orang lain rugi karena perbuatan kita, tapi hakikat yang rugi diri kita sendiri. Karena apa? Semua perbuatan kita baik maupun buruk itu akan berakibat fatal nanti di akhirat. Jadi kita berbuat sekecil apapun di dunia ini, kalau sampai karena perbuatan dosa kita berakibat fatal di akhirat karena neraka, katakanlah khalidina fi abadah, tanpa batas akhir. Berapa miliar tahun tidak terhitung. Sebenarnya sebaiknya kalau kita berbuat baik hanya kecil, katakanlah menyingkirkan diri dari jalan supaya tidak mengenai orang yang lewat, itu satu yang kecil kelihatannya, tapi besar itu akibatnya. Di akhirat sangat besar nilainya, karena itu akan menjadi modal kita, bekal kita nanti di akhirat. Nah, karena banyak perbuatan baik yang kita kerjakan di dunia ini, Allah akan balas yang luar biasa di akhirat yang surga. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang tanpa batas akhir. Tanpa batas akhir, berapa miliar juta tahun tidak terhitung.
Padahal di dunia ini, mungkin hari ini kita masih bernafas dengan lega, masih makan enak, tidurnya. Tidak tahu, besok kita sudah tidak ada. Besok kita sudah dipanggil oleh Allah, atau nanti malam bahkan, atau sebentar lagi. Kayak ini, kita tidak tahu masih berapa jam kita akan hidup di dunia ini, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tidak mengerti. Tapi pasti dunia ini ada batasnya. Ini. Semua ada batasnya, di dunia ini sangat terbatas dan sangat sebentar lagi. Ini, sebentar lagi. Sebentar sekali di dunia ini, gitu loh. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, begitu kita tinggalkan dunia, kita masuk ke alam yang tanpa batas akhir. Nah ini, jadi senangnya tidak seberapa ketika kita melanggar aturan Allah di dunia ini, berbuat dosa. Senangnya tidak seberapa, sebentar sekali, sedikit sekali. Tapi akibatnya kalau sampai kita nanti dapat kecelakaan di akhirat di neraka tanpa batas akhir yang amat sangat berat. Nah, ini rugi. Sebaliknya kita berbuat kebaikan di dunia ini. Mungkin tidak rekoso, tidak, berat pun tidak, ringan sekali, ringan sekali. Satu perbuatan yang sangat ringan, tapi suatu kebaikan itu. Akibatnya nanti di akhirat luar biasa balasan Allah dengan surganya Allah. Nah ini, dunia ini sebentar, qalil, sedikit, sebentar. Qalilnya waktu itu sebentar, sebentar. Ini. Nah, karena sebentar sekali maka Allah ingatkan, dunia ini jangan sampai jadi tujuan hidup kita. Akhirlah jadi hidup kita ini. Maka orang yang bertakwa, orang yang beriman, beramal soleh di dunia ini, kalau sampai terjerumus suatu saat berbuat faksa, berbuat mungkar, atau berbuat aniaya pada dirinya sendiri, kalau berbuat dosa, segera ingat kepada Allah. Kemudian mohon ampun. Fastaghfiru lidzunubihim. Ini. Segera mohon ampun kepada Allah. Ini. Karena sadar. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada. Dosa itu hanya Allah yang bisa mengampuni. Itu kesadaran orang beriman, sadar betul orang bertakwa. Ini. Dan berkali saya tekankan ke sini. Kalau kita ingat kata dosa. Kata dosa itu di belakangnya ada neraka. Kalau itu selalu ingat pada diri kita, insya Allah kita akan terselamat. Kata pahala di belakangnya ada surga. Yang kita tidak akan mengabaikan, tidak akan menghasilkan kata pahala. Sekecil apapun itu. Karena di belakang kata pahala itu ada surga. Di belakang kata dosa ada neraka. Surga, neraka sama. Khalidina fiha abada. Kekal selamanya tanpa batas akhir. Surga, kesenangan, kebahagiaan tanpa batas akhir. Neraka, kesengsaraan tanpa batas akhir. Padahal di dunia ini sangat terbatas waktunya, sebentar sekali. Nah, maka orang yang beriman, kalau dalam keadaan apapun kan begitu, dalam keadaan apapun, kalau sampai kepleset berbuat dosa, sekecil apapun akan segera sadar, ingat. Sekecil apapun dosa itu bisa berakibat sangat fatal di akhirat nanti. Nah ini, maka dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, nah dari situlah maka orang yang beriman akan segera taat kepada Allah sehingga akan selamat nanti di akhirat. Nah ini. Nah, maka kemudian Allah katakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka orang yang bertakwa tadi, karena sadar betul bahwa akibat perbuatan dosa sekecil apapun akan menjadikan modal kecelakaan di akhirat, maka akan segera kembali pada Allah, mohon pada Allah, dan berusaha untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu dengan sengaja. Ini, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Maksudnya apa? Ada dua di sini. Wahum ya'lamun, sekarang mereka mengetahui ini. Akibat perbuatan dosa itu sangat berat. Ini, sangat berat. Mereka mengetahui bahwa itu perbuatan dosa, maka tidak akan diulangi. Ini. Maka Allah katakan, mereka tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang dilakukan itu, sedang mereka mengetahui. Mereka sadar
sengaja berbuat dosa tidak. Tidak. Tapi sekali lagi yang namanya manusia, sekali lagi manusia. Tempatnya lupa, salah, ini maka Allah berikan kesempatan sebagai orang yang bertakwa. Maka kesempatan Allah berikan kepada yang bertakwa ini, kesempatan mohon ampun pada Allah, dapat ampun dari Allah, ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi iblis. Iblis sudah dijanjikan Allah dengan neraka kan gitu. Maka ketika orang yang beriman diberi janji akan diampuni, iblis menangis kan gitu. Ini. Karena takutnya pada Allah. Dia kan iblis kan apa takbar. Menolak untuk taat, sombong kan gitu, merasa lebih hebat dari manusia di saat Allah kan gitu. Nah, maka Allah tetapkan mereka iblis di neraka. Nah, orang beriman berbuat dosa sebesar apapun, kalau mereka kemudian kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Lah sini perbedaan antara manusia dengan iblis, maka iblis meri katakan gitu, maka menangis kan gitu. Kemudian Allah katakan, ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka orang-orang yang beriman, orang yang beriman, sebesar apapun pernah berbuat dosa di dunia ini, kalau mereka kemudian sadar dan kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah ini. Jadi kalau iblis karena aba wastakbar dijanjikan jahanam, neraka selamanya, ini. Mereka berjanji juga selamanya akan berusaha menggelincirkan anak Adam, anak cucu Adam, karena iri, dengki, kan gitu. Nah, orang yang beriman, sebesar apapun pernah berbuat dosa kepada Allah, kalau kemudian mereka harus sadar, idza fa'alu fahisatan adzalamu anfusahum zakarullah, ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah, fastaghfiru dzunubihim. Ini. Dan tidak mengulangi lagi, berhenti dan berhenti. Sedang mereka dalam keadaan sadar. Kecuali kalau lupa kembali, tidak masalah, maka Allah akan berikan kesempatan kembali. Ini. Allah janjikan pada orang yang bertakwa. Ulaika jazaa'uhum maghfirah. Bagi mereka balasannya adalah ampunan dari Allah. Wah ini, maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan. Kalau mereka kemudian kembali kepada Allah, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, semua dosa itu akan diampuni. Maka ada satu riwayat, pernah orang membunuh 100 orang. Dan bukan orang-orang biasa, orang-orang yang luar biasa. Bahkan ada seorang pendeta pun dibunuh. Kemudian sadar, ingin bertobat. Nah, untuk bertobat itu tidak mudah. Harus menempuh jalan, mencari orang yang bisa menuntun mereka bertobat. Nah, ketika dalam perjalanan ke tempat yang dituju tadi, dia meninggal dunia. Tapi sudah ada keinginan untuk bertobat. Inna Allah Maha Pengampun. Maka Allah mengampuni dia dan dia dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, ini kemurahan Allah. Sebesar apapun dosa manusia, hambanya ini, kalau mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Dan Allah membalas dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan tanpa batas akhir. Ini. Kemudian wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Selain mendapat ampunan, saya katakan, dosa di belakangnya ada neraka. Pahala di belakangnya ada surga. Maka dosa-dosa telah diampuni, maka dosa sudah tidak ada. Maka neraka juga akan jauh. Yang ada tinggal kebaikan dan kebaikan. Karena membalas dengan kebaikan, dengan ampunan. Semua dosa diampuni, berarti pahalanya yang akan menjadi bekalnya. Dosanya semua diampuni. Maka surgalah yang menjadi tempat mereka. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang sungainya
mengalir di bawah taman-taman surga yang begitu indah ini. Mintah telah nahar. Sungai-sungai mengalir di bawah taman-taman surga yang begitu indah. Ini. Yang lebih menyenangkan lagi, Allah memberikan suatu jaminan yang luar biasa. Khalidina fiha. Jadi dia tidak takut, tidak khawatir nanti akan pindah lagi karena pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat luar biasa. Jangan-jangan di surga hanya nanti 1-2 tahun. Oh tidak. Begitu masuk surga, walaupun awalnya sangat besar dosa yang pernah dilakukan karena telah diampuni Allah karena bertaubat, maka Allah masukkan surga khalidina fiha. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, kalau kita mau bertaubat dan mohon pada Allah dengan betul-betul taubat dan nasuh, taubat yang benar-benar, Allah berjanji semua itu akan diampuni oleh Allah dan Allah sediakan surga yang penuh dengan segala kenikmatannya. Bukan hanya itu, Allah kuatkan lagi, kamu tidak akan keluar dari surga seberapapun banyak dosa yang pernah kamu di dunia. Kamu akan kekal dalam surga itu untuk selamanya. Ini orang yang bertakwa. Walaupun sekali lagi orang bertakwa bukan tidak punya dosa. Kadang luar biasa dosanya ketika berbuat kata di dunia. Tapi karena telah bertobat, mohon kepada Allah, semua Allah ampuni. Tinggal kebaikan dan kebaikan, kemudian surga yang Allah berikan pada mereka. Kemudian Allah tutup dengan ini, wa ni'ma ajrul amilin. Surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Beriman, beramal soleh, bertakwa. Itulah jaminan Allah bagi orang bertakwa. Sebaik-baik tempat tidak ada yang tempat lebih baik daripada surga. Karena di sana tidak ada kata lelah, tidak ada kata sakit, tidak ada kata lapar, tidak ada kata haus, tidak ada, apalagi mati, sengsara, tidak ada. Semua serba senang dan menyenangkan dan khalidina fiha, kesenangan abadi, kesehatan abadi. Nah ini semuanya dalam keadaan sangat menyenangkan. Nah inilah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan yang mungkin ada masih tinggal berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ini, mari kita gunakan semaksimalnya untuk berusaha mendapatkan jannah dari Allah ini dengan kita menghindari perbuatan-perbuatan, amal-amal perbuatan kita yang akan menjerumuskan kita ke neraka karena dosa yang kita lakukan. Ya, begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Tafsir. Kali ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari Ibu Ina yang ada di Magelang Ustadz. Ustadz, berapa lama seorang itu menyatakan ya atau tidak dalam waktu ta'aruf? Karena sudah 6 bulan belum ada keterangan apapun dari pihak laki-laki untuk adik perempuan saya. Dalam masalah ini justru orang tua saya yang menjadi risau, Ustadz. Mohon tausiahnya. Iya. Jadi tentang waktu antara ta'aruf dengan ketetapan tidak ada tetapan hari, berapa bulan, tidak. Tapi ya sebenarnya mungkin 1 minggu, 2 minggu lah sudah bisa ditetapkan, bukan sampai 6 bulan. Itu terlalu lama. Ya. Jadi kalau hanya mempertimbangkan ya apa tidak dengan ta'aruf, kan tadinya sebelumnya ta'aruf kan sudah ada, dikenalkan ini orangnya dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, kemudian dita'arufkan lah. Rasa ta'aruf tadi dengan pertimbangan mungkin ya 1 minggu, 2 minggu lah. Itu bukan sampai 6 bulan. Maka untuk itu tadi supaya
menghubungi saja pengurus yang menta'arufkan kan gitu. Jadi ketemu pengurus ini, jadi tidak usah galau, ketemu pengurus bagaimana ini diteruskan apa tidak kan gitu. Jadi kalau sudah sampai 6 bulan ini kok tidak ada tindak lanjut bagaimana, pengurus yang menta'arufkan tadi dihubungi supaya nanti ada kejelasannya, itu saja. Oke. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Dari Eyang Sumiem yang ada di Solo, Ustadz. Kalau suami selama nikah 7 tahun itu masih bergantung pada orang tuanya dari segi ekonomi. Soal anak minta sekolah di SD, mertua tidak membiayai. Kemudian sudah didaftarkan dan diterima dan sudah membayar DP. Mertua dan suami sepakat tidak mau membiayai sekolah tersebut, ditambahkan talak. Nah, apakah talak bersyarat itu sudah jatuh, Ustadz? Ya. Jadi ini yang pertama bukan masalah talaknya dulu ya. Jadi orang laki-laki menikah sampai 7 tahun. Ini. Sampai 7 tahun. Tapi tidak ada kejelasan tanggung jawabnya kepada keluarga. Ini. Jadi tanggung jawab keluarga itu adalah suami, kan begitu, suami. Jadi kalau sudah menikah, berani menikah anak orang lain, kemudian masih bergantung pada mertua, katakan gitu, ini kan tidak pas kan begitu. Jadi keberanian menikah itu jangan hanya menikah mencari senang saja. Jadi tanggung jawab harus dilakukan kan itu. Jadi tanggung jawab materi, tanggung jawab ini semuanya dilakukan, dipertanggungjawabkan begitu. Jadi kalau sudah berani menikahi anak orang lain itu jangan hanya menikah saja, tapi ya dengan segala konsekuensinya. Jadi kebutuhan keluarga dicukupi, apalagi ikut dengan orang tua masih gandul pada orang tua, ini kan lebih tidak pas lagi kan gitu. Harusnya malah orang tua, malah mertua itu dicukupi, itu lebih baik, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah betul ini. Maka yang pertama tadi, yang tidak pas, sama sekali tidak pas itu karena sudah berani menikah sampai 7 tahun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan masih garul pada mertua. Apalagi tadi setelah sampai punya anak, mau menyokakan anak saja, akhirnya karena pas kalau mertua tidak mau menyokakan, tidak masalah, bukan anaknya. Nah dia sebagai bapak tidak menyokakan, dan bagaimana ini? Nah ini. Maka karena mau menyokakan anak, itu kewajiban orang tua. Menyokakan anak itu kewajiban orang tua. Bapaknya berkewajiban menyokakan anak. Bukan istri, bukan mertua. Bapaknya bertanggung jawab semaksimalnya. Jadi insya Allah kalau di negeri kita ini, di negeri yang mana, di daerah manapun lah, kalau mau kerja apapun itu ada aja. Ada saja. Besar atau kecil tidak masalah, karena yang penting itu halal dan barokah. Jadi ada aja pekerjaan yang menghasilkan itu ada saja. Apa buruh, apa saja. Tapi kalau tidak mau bekerja ya walaupun banyak pekerjaan ya tidak akan dapat apa-apa. Maka kalau sampai selama 7 tahun berkeluarga tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, berarti bukan karena apa-apa, karena kemalasan mungkin ini. Ini harus dihilangkan. Ini. Jadi sehingga anak sekolah ya bisa menyekolahkan kan begitu semaksimalnya. Nah kalau mungkin suatu saat kan menyekolahkan anak ada keberatan ya sampai pada sekolah mungkin bisa tidak bayar sekolah kan gitu. Tapi itu tadi sudah ada usaha, jadi bukan langsung menyerah begitu saja, tidak usah, ada usaha semaksimalnya. Nah kemudian ya, terkait dengan tadi talak bersyarat nih, nah syaratnya apa gitu loh? Ada syaratnya apa? Jadi talak bersyarat itu kalau memang memenuhi syarat ya berlaku syaratnya. Jadi kalau umpamanya katakanlah kalau nanti kamu tidak bisa membiayai anak dan istrimu ya saat talak ya tidak masalah kalau mau begitu. Tapi kalau tidak ada syaratnya Anda sebutkan jadi kita tidak ngerti. Syaratnya apa sehingga menjadi talak berlaku tidak ini. Jadi kalau dulu ketika menikah kalau nanti waktu nikah masih nganggur,
Nanti kalau sampai 2-3 tahun tidak mau kerja ya sangat talak kan gitu, itu sah saja. Tapi kalau tidak ada persyaratan itu ya tidak boleh kan begitu, tidak boleh. Bukan tidak boleh talak, boleh saja talak, tapi kan persyaratan yang mana yang ditetapkan untuk terjatuhnya talak tadi. Ya begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Ya, dari siapa di mana? Dari Bapak Mustafa dari Oku Selatan. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Ahmadi bersama Mate selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Mohon mohon dijelaskan yaitu surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya sebagai berikut. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mohon saya dari kalimat yang di atas, yaitu tidak berdosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Ini maksudnya bagaimana? Mohon saya Pak Ustadz atas pencerahan Pak Ustadz Ahmadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fi ma ta'imtum idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, karena mereka memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, beramal soleh kan itu. Jadi di sini Allah katakan orang yang beriman dan beramal soleh. Nih mulai di sini ya. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal berarti orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ya, Allah katakan, tidak ada dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka itu mengerjakan amal-amal yang soleh, berbuat kebaikan, kemudian dari hasil usahanya mereka nikmati dan sebagainya. Jadi hasil amal orang yang beriman beramal soleh itu insya Allah pasti halal. Pasti halal. Ini. Maka sekecil apapun nikmatnya Allah berikan pada orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa itu akan membawa barokah. Tidak harus kaya, tidak harus banyak, tapi berkah itu sangat penting. Jadi kalau kita mencari rezeki, orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, mencari rezeki, itu tidak harus banyak. Bisa banyak, alhamdulillah. Tapi banyak tidak berkah itu sangat rugi. Maka di sini orang beriman bertakwa, seberapapun dapat rezeki, karena insya Allah rezekinya halal, maka barokah, akan barokah. Nah ini, nah karena rezeki yang barokah itu akan menjadikan orang hidupnya berbuat baik,
muhsin. Maka Allah mencari orang berbuat baik. Muhsin tadi karena apa? Hidupnya penuh dengan iman dan takwa, rezekinya halal, sehingga hidupnya dalam keadaan barokah yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya, begitu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Zahra ini Ustadz. Ustadz, kebetulan dulu saya waktu SD itu penghafal Al-Quran. Ya. Namun ketika saya SMP, saya sudah tidak melanjutkan hafalan saya lagi. Yang demikian itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya berdosa? Kalau katakan ditanyakan hukumnya dosa apa tidak, ya tidak dosa pastinya kan itu. Tapi rugi. Jadi kalau ketika masih SD, masih kecil katakanlah penghafal Quran dan sehingga sudah banyak Quran yang dihafal. Dari juz amma hafal, juz 2, juz 1, juz 2 dan seterusnya hafal. Kemudian SMP berhenti lah. Karena berhenti akan hilang. Di hafalan itu kalau tak diterus ya, murojaah terus akan hilang. Ini. Maka mungkin di SD hafal sekal juz, SMP tidak disebutkan, akhirnya hilang sama sekali. Nah, ini rugi. Maka dilanjutkan semaksimal, dilanjutkan. Jadi jangan berhenti terus menghafal. Karena tidak ada ruginya orang hafal Quran, tidak ada ruginya. Ini mengganggu belajar? Tidak ada. Islam mengganggu kegiatan itu tidak ada. Sholat mengganggu pekerjaan tidak ada. Quran mengganggu pekerjaan dan sebagainya tidak ada. Maka terus dilanjutkan kembali, diulang kembali hafalannya, terus dilanjutkan, mudah-mudahan nanti tamat SMP bisa hafal Al-Quran 30 juz mudah-mudahan. Insya Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah. Ya. Maka dilanjutkan, jangan berhenti eman-eman. Kan eman-emannya sudah hafal bisa hilang karena tidak diulang kembali. Ya, begitu. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Yatmi yang ada di Semin Gunung Kidul. Anak saya 3, yang 2 itu sudah berkeluarga Ustadz. Yeah. Yang 1 masih sekolah di pondok. Yeah. Saya hanya memberi apa-apa cuma pada anak saya yang masih sekolah. Yeah. Apakah saya termasuk ibu yang tidak adil Ustadz? Ya enggak, jadi anaknya 3, yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 belum. Ya 1 itu jadi kewajibannya. Yang sudah berkeluarga ya dia punya kebebasan sendiri. Jadi kalau yang 2 tadi ya laki-laki sudah tanggung jawab pada keluarganya. Kalau tadi yang 2 tadi mungkin perempuan akan menjadi tanggungan suaminya. Jadi sudah berkeluarga sendiri ya sudah. Yang jadi kewajibannya tanggungan adalah anak yang belum. Bahkan kalau bisa kakak-kakaknya membantu ibunya, keluarga orang tuanya untuk membiayai adiknya, itu lebih bagus lagi. Jadi tinggal 1 adik dibiayai 3 orang. Orang tuanya 3 dengan 2 kakaknya. Masya Allah luar biasa. Ini. Jadi kewajiban orang tua sudah selesai untuk anak yang 2 tadi. Karena sudah berkeluarga. Jadi kalau sudah keluarga, kalau tadi anaknya yang pertama laki-laki, berarti dia punya kewajiban menanggung istrinya dan anak-anak. Kalau anaknya perempuan, jadi tanggungan suaminya dan ini keluarganya sendiri kan begitu. Maka tidak ada dosa, apalagi dosa kan itu. Tidak ada kewajiban karena sudah berkeluarga. Yang punya masih jadi kewajibannya adalah anak yang terakhir yang sekarang ini masih sekolah, masih mondok tadi ya, menjadi kewajibannya. Syukur lagi jadi 2 kakak tadi bisa membantu ibunya atau bapaknya membiayai adiknya yang paling kecil yang sekarang ada di pondok sehingga lebih semangat lagi belajar dan mengaji sehingga jadi anak yang soleh betul kan begitu. Yeah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Mian yang ada di Ambarawa. Saya mau berjamaah subuh. Setelah subuh waktunya mepet. Saya langsung sholat fajar sebelum subuh. Apakah yang demikian itu sudah termasuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid Ustadz? Ya jadi gini yang penting dipahami kan gitu. Jadi Rasulullah itu berpesan setiap kita ini masuk masjid ini idza dakhala ahadukumul masjidah falyajil hatta yusalliya rak'ataini. Setiap kamu masuk masjid jangan duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Nah kita masuk masjid sholat 2 rakaat. Lah sholat apa? Nabi tidak beri nama. Nah, karena itu waktu subuh tadi belum sempat sholat fajar kan itu. Ya sudah 2 rakaat itu. Karena masuk masjid sholat fajar, nanti Allah akan menilai kan gitu, akan menilai.
Yang jelas kita masuk masjid, sholat 2 rakaat ini perintah Rasulullah. Sholat fajar juga perintah Rasulullah, kita laksanakan. Nah, kalau mau 4 rakaat sudah habis waktunya karena sudah mepet sekali, sudah mepet. Jadi kalau masuk-masuknya ada waktu kan gitu, 2 rakaat masuk masjid, kemudian sholat 2 fajar. Maka kalau bisa yang lebih afdal lagi, 2 rakaat fajarnya di rumah, kemudian berangkat ke masjid, masuk masjid nanti sholat tahiyatul masjid, itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Nah ini sehingga dua-duanya dapat. Tapi karena waktunya mepet, bangun sudah hampir azan, dan sudah segera berangkat ke masjid. Sampai di masjid waktunya sudah mepet, cukup 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat itu. Itu nanti Allah ambil nilai yang 2 rakaat fajar atau tahiyatul masjid itu terserah Allah saja. Tapi kita semua melaksanakan tuntunan Rasulullah, ya begitu. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz Risalah Tafsir kali ini. Sebelum diakhiri, ditekankan terkait materi Ustadz mungkin ada. Ya, alhamdulillah kami rahmatullah. Jadi kembali lagi kepada ayat yang tadi menjadi materi pokok ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu sudah diuraikan saat sebelumnya 130 dan seterusnya ke bawah. Nah, ini tinggal 135 tadi. Nah, ini. Jadi orang yang bertakwa itu juga tetap manusia. Manusia itu tetap punya dosa, punya salah, lupa dan sebagainya. Jadi jangan kalau merasa orang bertakwa tidak punya salah, tidak. Orang bertakwa itu masih punya salah, punya dosa. Tapi bagaimana kalau terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, kecil maupun besar. Orang bertakwa selalu sadar bahwa kita ini hidup ini tidak mungkin akan terbebas dari perbuatan salah. Maka ketika berbuat salah, langsung ingat kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah, kalau taubat kita betul-betul taubat nasuha, Allah berjanji semuanya akan diampuni Allah dan Allah balas dengan surganya Allah. Tempat kenikmatan yang tanpa batas akhir. Ini khalidina fiha abada. Ya mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat jadikan pelajaran ya Ustadz. Insya Allah. Peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.